Tahukah Anda Danau Natron di Tanzania menyimpan rahasia yang mematikan? Danau ini merupakan lokasi kawin dan berkembang biak burung berkaki panjang flamingo. Anehnya hal itu tidak berlaku bagi hewan lainnya. Bagi hewan lain selain flamingo, perairan Natron merupakan sebuah neraka. Danau yang hanya sedalam kurang dari 3 meter itu adalah kuburan bagi ribuan burung dan hewan kecil. Air danau garam ini memiliki tingkat keasaman sampai 10,5 hingga mampu membakar kulit dan mata hewan yang tidak bisa beradaptasi dengannya. Ditambah lagi dengan suhu airnya yang bisa mencapai 60 derajat Celcius. Sementara itu, 2,5 juta burung flamingo bisa bebas menyantap alga spirulina makanannya tanpa khawatir akan predatornya di tempat danau ini. Selain flamingo, satu-satunya spesies hewan yang dapat bertahan hidup di bawah permukaan Danau Natron adalah alkaline tilapia, sejenis ikan nila. Natron berarti mineral natrium karbonat dekahidrat yang biasa digunakan orang Mesir kuno untuk mengeringkan organ selama proses mumifikasi atau membuat mumi. Kandungan mineral dalam air danau Natron juga mempunyai fungsi sebagai pengawet bangkai hewan yang tercebur lalu mati. Hal itu seperti membuat mereka seakan dicelupkan ke dalam adonan semen. Menurut ahli ekologi dari University of Leicester, David Harper, jika di tempat lain bangkai hewan yang mati akan terurai dengan cepat, beda halnya di danau Natron. Saat mengering, garam akan membentuk lapisan kerak dan akan bertahan selamanya. Garam yang terkandung di Danau Natron tidak sama seperti garam masak yang dipanen dari laut, melainkan kapur magmatik yang telah ditempa dalam bumi, lalu keluar melalui lava dan disemburkan ke udara menjadi awan abu setinggi lebih dari 16.000 meter. Lava itu berasal dari gunung Oldoinyo Lengai, sebuah gunung berapi berusia 1 juta tahun yang terletak di selatan Danau Natron. Gunung Oldoinyo Lengai sendiri telah meletus 8 kali sejak 1883 dan terakhir meletus pada tahun 2007 lalu. Jika gunung berapi lain biasanya memuntahkan silikat, namun Oldoinyo Lengai merupakan satu-satunya gunung berapi di bumi. Bangkai hewan yang mati akan terurai dengan cepat, beda halnya di Danau Natron. Saat mengering, garam akan membentuk lapisan kerak dan akan bertahan selamanya. Garam yang terkandung di Danau Natron tidak sama seperti garam masak yang dipanen dari laut, melainkan kapur magmatik yang telah ditempa dalam bumi, lalu keluar melalui lava dan disemburkan ke udara menjadi awan abu setinggi lebih dari 16.000 meter. Lava itu berasal dari gunung Oldoinyo Lengai, sebuah gunung berapi berusia 1 juta tahun yang terletak di selatan Danau Natron. Gunung Oldoinyo Lengai sendiri telah meletus 8 kali sejak 1883 dan terakhir meletus pada tahun 2007 lalu. Jika gunung berapi lain biasanya memuntahkan silikat, namun Oldoinyo Lengai merupakan satu-satunya gunung berapi di bumi yang menyemburkan natrokarbonate, zat yang jauh lebih asin dari silikat. Material abu vulkanik kemudian dikumpulkan air hujan yang masuk ke danau. Ternyata hal itulah yang menyebabkan mengapa hewan yang tercebur ke dalam natron terlihat seperti telah jatuh dalam ember semen. Belum diketahui bagaimana bisa burung-burung dan kelelawar terjun ke dalam air danau Natron. Menurut seorang fotografer yang pernah mengabadikan bangkai-bangkai hewan di danau ini, yaitu Nick Grant, mungkin para hewan itu bingung dengan refleksi alami ekstrim pada permukaan danau yang kerap berubah warna. Hal itu mirip dengan fenomena burung terbang ke arah jendela kaca dan menabraknya. Saat memotret bangkai binatang yang juga mempunyai fungsi sebagai pengawet bangkai hewan yang tercebur lalu mati, hal itu seperti membuat mereka seakan dicelupkan ke dalam adonan semen. Menurut ahli ekologi dari University of Leicester, David Harper, jika di tempat lain bangkai hewan yang mati akan terurai dengan cepat, beda halnya di Danau Natron. Saat mengering, garam akan membentuk lapisan kerak dan akan bertahan selamanya. Garam yang terkandung di Danau Natron tidak sama seperti garam masak yang dipanen dari laut, melainkan kapur magmatik yang telah ditempa dalam bumi, lalu keluar melalui lava dan disemburkan ke udara menjadi awan abu setinggi lebih dari 16.000 meter.
Lava itu berasal dari Gunung Oldoinyo-Lengai, sebuah gunung berapi berusia 1 juta tahun yang terletak di selatan Danau Natron. Gunung Oldoinyo-Lengai sendiri telah meletus 8 kali sejak 1883 dan terakhir meletus pada tahun 2007 lalu. Jika gunung berapi lain biasanya memuntahkan silikat, namun Oldoinyo-Lengai merupakan satu-satunya gunung berapi di bumi yang menyemburkan natrokarbonate, zat yang jauh lebih asin dari silikat. Material abu vulkanik kemudian dikumpulkan air hujan yang masuk ke danau. Ternyata hal itulah yang menyebabkan mengapa hewan yang tercebur ke dalam natron terlihat seperti telah jatuh dalam ember semen. Belum diketahui bagaimana bisa burung-burung dan kelelawar terjun ke dalam air danau natron. Menurut seorang fotografer yang pernah mengabadikan bangkai-bangkai hewan di danau ini, yaitu Nick Grant, mungkin para hewan itu bingung dengan refleksi alami ekstrim pada permukaan danau yang kerap berubah warna. Hal itu mirip dengan fenomena burung terbang ke arah jendela kaca dan menabraknya. Saat memotret bangkai binatang yang